Saras, semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Terima kasih, kembali lagi di channel saya Mian Junta. Kali ini saya mau mengungsikan bagaimana saya bisa ke Malaysia. Pertama saya mau kerja ke Malaysia ini tidak ada terpikir pun dan tidak ada pernah terlintas di pikiran saya ya. Tiba-tiba waktu itu saya tamatan SMA tahun 1997 Pulau Bintan, cari kerja di sana. Saya bekerja di sana sebagai tukang jahit hanya 2 tahun. Lepas itu saya balik lagi ke Medan. Setelah saya balik ke Medan, rasa bosan karena menganggur ya. Tiba-tiba saya ada ide tengok lowongan kerja ke Malaysia atau dimanapun di toko-toko ya. Saya selalu melihat di koran. Waktu itu aku melihat, tiba-tiba saya melihat ada lowongan ke Malaysia. Mula-mula yang terlintas di benak saya ataupun pikiran saya yaitu biaya, sebab saya orangnya orang susah, jadi kepikiran terutama biaya gitu. Gimana mungkin ya saya bisa ke Malaysia, kalau dengar ya kan dulu juta-juta gitu masuk, sedangkan kalau dulu berjuta itu banyak lah kayak gitu. Karena kita orang susah itu tak ada terlintas lah. Tapi saya juga berusaha dan ingin mencoba. Saya pun pergi jalan-jalan ke Sari Mutiara yang di depan rumah sakit Sari Mutiara di jalan apa itu ya namanya, aku pun sudah lupa. Tapi rumah sakit Mutiara depannya itu ada mau PT Mutiara Karya Mitra. Jadi saya pergi sana melihat-lihat, kan selalu ada di dinding-dinding kan kalau ada lowongan kerja. Jadi waktu saya rajin lah, pas itu saya melihat-lihat ada lowongan garment. Saya pikir nggak ada garment ke Malaysia kan, karena jarang kudengar gitu. Jadi yang selalu kudengar elektronik, gajinya banyak kayak gitu ya, tapi garment nggak pernah. Tiba-tiba aku tengok garment kan, garment gitu, aku pun langsung macam ada semangat karena aku kan bekas dari garment kayak gitu kan. Apa salahnya aku coba aja. Jadi aku masuk ke kantor itu, aku tanya lah kan, Kak ada lowongan ke garment tuh Kak, kayak mana caranya? Aku bilang lah kan. Dia bilang lah, oh pas pula sekarang ada seleksi kayak gitu, ujiannya kan datang dari Malaysia yang interview. Dia bilang gitu, bisa juga aku coba. Pergilah ke belakang katanya, di sana tempat-tempat orang ujian katanya kan. Pergilah aku kan ke belakang ngikutin orang sambil nanya-nanya, namanya aku nggak pernah ke sana kan, pasti kita nggak tahu apa-apa. Jadi aku tanya, oh di sana deh katanya. Pergilah aku ke sana. Pas pula orang itu lagi ujian menjahit yang lelaki, rupanya 2 trip kan, perempuan dan lelaki. Waktu itu laki-laki pertama. Jadi pas ke depan aku tengok lah kan, yang aku tengok pertama mesin lain, mesinnya sama yang ku pegang gitu, yang ku pakai di Bintan kan, di Pulau Bintan. Jadi aku pun kayak mana ya, nggak apa-apa lah, aku tengok aja lah orang itu ujian kan. Pas orang itu jahit pocket lah ujiannya. Pas itu udah siap ujian, aku cepat-cepat lah minta ajar sama yang ku tengok tadi laki-laki itu. Aku mau tahu cara-cara mesinnya itu kayak gitu kan. Kan aku nggak biasa yang manual mungkin kan, itu mesin yang di situ. Jadi aku bilang macam mana. Pas itu diajarin lah kan, yang di pinggirnya itu ada bulatan yang hitam, jadi diputar kalau menaikkan jarum katanya. Jadi aku pun ikutlah. Lepas itu bisa, oh aku sudah paham lah mesin itu. Ketepatan yang udah siap seleksi kan
rehat dulu, jadi nanti kami masuklah yang perempuan. Jadi aku pun ikutlah mendaftarkan, ikutlah aku, padahal aku nggak ada latihan. Yang ikut testing itu semua latihan udah 3 bulan. Kami 2 orang yang pas di situ mendaftar, di situ ujian kan ada 2 orang, kan satu kawanku namanya Kak Tutik kan. Jadi udah itu ujian lah kami kan, ujian aku jahit pocket juga kan. Jadi kan karena aku udah tahu tadi kan, udah diajarin sama abang-abang itu cara mesin tadi kan. Jadi aku pun ujian aku cepat, tapi nggak cantik apa aku itu, jahitanku itu bolong karena pocket kantong kan bolong di tepinya itu ada kan, tapi cepat gitu. Terus aku kumpul lah, ya udahlah, namanya juga tadi aku mau main-main ke sini, kalau lulus ya lulus, kalau enggak ya nggak apa-apa lah kayak gitu kan. Bukannya ada modal gitu, bukannya ada latihan kayak gitu, ataupun baru sekali itu terjun langsung dapat ujian kayak gitu kan, ikut ujian. Itu ada 5 kan yang di tes kami 5, yang itu menunjuk yang mana kepala mana ekor gitu, tapi yang digini-ginikan itu loh kan, supaya itu menesting mata lah, untuk kesehatan, kecepatan, itu saja. Tapi ada 5 matematika, 1 lagi kan berat. Kita ditimbang pas waktu itu, tahu nggak berat aku berapa? 36 kilo. Jadi ya udahlah, semua aku kayaknya pasrah dan jalaninnya kayak gitu, karena aku pun bukan fokus sekali, tapi ingin juga kayak gitu kan. Pertama yang jahit sama tes mata yang macam ini, itulah yang aku ikut ujian sama ditimbang beratku. Ada 3 lah kan, yang 2 lagi aku gak dites. Kenapa ya kayak gitu dalam hatiku kan, kita nggak enak kan kalau ada 5, 3 aja, 2 lagi kenapa gitu kan, bertanya-tanya. Tapi ya udahlah, semua orang yang buat Malaysia itu kan orang Malaysia langsung yang datang. Jadi aku udah siap, kami menunggulah sampai petang, kami sampai sore lah kan, 300 orang kami yang testing itu. Yang diterima hanya 25. Itu pun yang kami 2 itu baru di situ melamar, di situ ujian. Yang lain itu udah 3 bulan di situ, udah ujian orang itu, udah latihan semua lah pokoknya, besar-besar lagi badannya. Udah itu kan, udah kami ujian, udah lulus, terima kasih Tuhan gitu ya. Semualah dibilang gajinya berapa, semua diterangkan orang Malaysia itu, misi itu kan, misi. Aku terus mengurus surat, ya udah kita lulus kan, banyak urusan, pasporan lah, medika, semua aku kerjain sendiri karena aku nggak pakai PR. Kalau pakai PR, yang ku ingat hanya bayar nanti kan, bayar uang nggak ada, udah susah mau bayar orang. Ya kalau bisa aku sendiri ya gak apa-apa lah gitu ya. Aku teruslah pergi nanya kapan medikal, kapan pasporan, teruslah aku ulang alik kan, kalau sebelum selesai semua terus. Udah itu udah siap lah kami kan, udah semua, pasporan ditunggu lagi 1 bulan, berangkatlah aku. Medikal waktu itu 350, sama ijazah asli ditahan SMA. Aku kasih aja lah kan, gak ada duit. Kalau ada duit ijazah SD tambah lagi duit, itu jaminannya. Jadi aku kasih aja ijazah SMA aku. Jadi aku nggak pakai duit, cuman kami pakai duitnya 500.000. Itu pun aku kami naik peri 25 orang, naik peri kami ke Penang. Di Penang kami kan naik peri 25 orang, 3 orang Batak, lainnya itu orang Muslim.
Itu sampai di sana kami dipisah-pisah. Itulah pengalaman saya sampai ke Malaysia tidak pakai PL, hanya uang 500.000 sama medikal 350.000, tapi dipotong 1 bulan 70. Kalau nanti sudah lunas itu selama 10 bulan yang dipotong itu baru dikembalikan ijazah kita tadi. Jadi semua itu udah aku beresin, aku pun sudah ambil ijazahku, aku pun sudah kerja sampai bertahan 8 tahun di garment. Jadi untuk adik-adik yang mau bekerja, kadangkala kalau kita nggak mampu, kita bisa coba dulu, nggak usah pakai PL, tapi kita rajin kayak gitu. Pengalaman saya yang saya mau kongsikan, sejak tahun 2001 saya sudah bekerja di Malaysia tanpa PL. Jadi kita bisa buat semua itu kalau kita ada kemauan. Tanpa PL lah aku ya, itu menurut aku, karena aku nggak mampu, aku berusaha sendiri masuk ke Malaysia tanpa PL dan tanpa pemikiranku, hanya dengan uang 500.000 tambah medikal 350.000 waktu itu tahun 2001 ya. Terima kasih karena sudah menonton YouTube saya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Nanti. Oke, bye.